Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podista, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang di Podista Podcast Diskusi Santai. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rama. Kali ini saya sebagai cowok sendiri menyoroti kakak-kakak cantik. Boleh kenalin gak sih kan nama kakak di sebelah ini siapa? Halo Sobat Podista, perkenalkan nama aku Alivia, biasa dipanggil Pia. Oke, hari ini kita kedatangan tamu kece. Penasaran gak sih siapa orangnya? Jom kita kenalin dulu gak? Oke, jadi di sini ada Kak Desi dan Kak Lina. Oke, udah gak sabar nih saya kak mau kenalan sama tamu kece kita. Iya sih, aku juga penasaran sih, langsung aja nih kita kenalan sama mereka. Kalau Kak boleh perkenalkan diri dulu masing-masing. Halo guys, nama aku Desi. Aku biasanya dipanggil Desi karena aku nggak punya nama guys. Dan juga ada teman dekat aku. Oke guys, nama aku Ilma Purnasa Rizka. Kalian bisa panggil aku Wina. Halo guys. Oke, nah dengar-dengar kalian di kampus sudah belajar ya soal elemen dasar keputusan dan perencanaan. Iya betul lah. Pas banget nih kita di sini di ngobrol-ngobrol saat ini kita juga akan membahas sekaligus diskusi nih bersama tentang elemen dasar keputusan dan perencanaan. Wah, pas banget ya kak Ria. Langsung aja nih bisa nyambung ke podcast kita kali ini. Betul sekali Kak, nampaknya kakak-kakak ini juga udah gak sabar ya diskusi bersama kami ya di topik yang sudah kita tentukan ini. Oke, sebelum itu gimana kalau kita coba ajak slogan kita sih kak? Oh iya, boleh juga nih Kak. Gimana kakak-kakak yang kece ini? Udah siap dengan podcast kami ini? Oke, siap. Oke, sebelum lanjut nih kak, gimana kalau kita ajak mereka untuk slogan kita nggak sih kak? Boleh juga nih Kak, gimana kakak-kakak yang kece ini? Wah boleh banget nih kak. Kalau nggak salah yang tuh namanya Posdita ya? Bukan Podista, masih Podista kan? Iya, tepat sekali. Nampaknya mereka semangat banget ya Kak Rama ya. Bener banget. Dari sebelum video ini mulai di take, mereka juga udah semangat banget sih kak. Oke, tanpa diperpanjang lagi, ayo sama-sama. Podista Podcast Diskusi Santai. Oke, podcast kali ini topiknya membahas tentang elemen dasar keputusan dan perencanaan. Yang akan fokus pada pembahasan keputusan perencanaan organisasi. Bersama Kak Wina dan Kak Desi. Sebelum membahas ke topik lanjut nih, Kak Wina mau nanya dong, apa sih perencanaan organisasi itu? Proses yang diambil dengan melakukan strategi untuk mencapai tujuan ini. Berarti perencanaan organisasi ini bersifat wajib ya? Iya betul. Karena perencanaan itu selalu dibuat awal sebelum mengambil tindakan lain. Nah, kalau bersifat wajib nih, apa sih contoh perencanaan yang dilakukan organisasi? Yaitu dengan cara mengumpulkan informasi pelanggan, identifikasi alternatif, dan juga menyusun struktur organisasi. Bagaimana sih Kak caranya agar dapat memenuhi contoh dari perencanaan tersebut? Nah, itu bisa dengan cara memahami kebutuhan, lalu mengembangkan konsep berbeda dan juga peran yang didapatkan dari sebuah tim. Oh gitu ya kak. Ada nggak sih kak cara pihak perusahaan melakukan perencanaan yang baik? Oke Kak Lina. Kemampuan pribadi seperti memprediksi, menghitung biaya, berkomunikasi, dan penguasaan teknik-teknik manajemen. Gimana sih kak kemampuan pribadi untuk menguasai teknik manajemen? Yaitu dengan cara praktik langsung, yaitu dengan belajar dan evaluasi kemajuan secara berkala. Dengan kita belajar, kemampuan akan berkembang seiring waktu berjalan. Nah, nih Kak, kan ada 4 kemampuan pribadi nih. Selain itu, ada nggak sih hubungan perencanaan selain dari yang 4 tadi itu? Tentunya ada ya kak. Kalau tidak lengkap pastinya perencanaan tidak dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, terus juga ada 3 struktur, yaitu organizing, directing, dan juga controlling. Kenapa sih kak harus ada ketiga itu dalam perencanaan organisasi? Oke, organizing itu menunjukkan cara dan perkiraan untuk mencapai tujuan. Terus directingnya tuh dapat mengarahkan atau memotivasi karyawan gitu. Terus controlling itu pengawasan kriteria penilaian dalam pelaksanaan kerja terhadap rencana. Itu sih kak. Gimana sih Kak cara kerja dari ketiga itu? Oke, jadi organizing itu dapat dilakukan dengan membagi tugas dan pekerjaan. Directing itu dapat dilakukan memberikan intensif atau penghargaan kepada karyawan. Sedangkan controlling itu dapat dilakukan dengan mengukur kinerja karyawan. Berarti bisa dikatakan perencanaan sangat penting lah ya kak? Iya kak, karena tanpa perencanaan sebuah organisasi tidak dapat berjalan dengan baik.
Kenapa ya Kak bisa dikatakan begitu? Kenapa penting? Karena tujuan menjadi lebih jelas dan terarah, menolong mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang, membantu pekerjaan lebih efektif dan efisien pastinya. Oke. Nah kan dari kakak sendiri menolong identifikasi hambatan dan peluang nih. Bisa kasih contoh nggak sih Kak, hambatannya itu apa sih Kak? Nah, bisa ada hambatan dalam komunikasi, konflik internal, struktur organisasi yang tidak efisien juga bisa. Tadi Kakak sebutin ada konflik internal. Itu seperti apa sih Kak? Nah, contohnya itu seperti persaingan tidak sehat atau bersaing secara negatif untuk mendapatkan pengakuan. Persaingan tidak sehat itu apa terjadi di satu lingkungan organisasi aja Kak? Enggak Kak, kita ada terdapat 3 lingkungan organisasi nih Kak. Lingkungan apa aja sih Kak? Nah, jadi dalam organisasi itu ada lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan lingkungan umum. Bisa jelasin nggak sih Kak dari ketiga lingkungan tersebut? Nah, jadi lingkungan internal itu berada di dalam perusahaan dan ada pihak yang dapat mempengaruhi nasib organisasi. Lalu ada lingkungan internal yaitu berada di dalam perusahaan. Sedangkan lingkungan umum berada di luar perusahaan dan terjadi secara tidak langsung. Kenapa lingkungan eksternal ini bisa dibilang ada pihak yang mempengaruhi? Kenapa di lingkungan lain tidak ada ya Kak ya? Karena pihak yang berada di luar dapat mempengaruhi nasib organisasi, sedangkan pihak internal dan pihak umum ada juga Kak. Oh, pihak yang mempengaruhi eksternal, internal, dan umum siapa? Eksternal itu ada konsumen, pesaing, pemerintah. Lalu internal ada direksi, pekerja, pemegang saham, dan juga umum itu ada variabel teknologi, kondisi sosial budaya, dan juga ekonomi. Nah kan itu ada pihak yang mempengaruhi ini. Apa sih Kak contoh kegiatan yang mempengaruhi organisasi? Nah, contohnya itu internal, karyawan, kinerja, sikap itu dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi. Terus ada eksternal, konsumen. Jika konsumen berpindah tempat, maka angka penjualan itu menurun. Terus kita ada umum, itu variabel teknologi. Infrastruktur, wilayah teknologi lainnya mempengaruhi wilayah dalam berorganisasi gitu Kak. Kan eksternal ada contoh konsumen. Gimana konsumen bisa bertahan di perusahaan kita? Memberikan pelayanan yang unggul, memberikan program dan hubungan emosional dengan konsumen gitu. Bagaimana perusahaan memberikan program kepada konsumen? Dengan cara memberikan potongan harga diskon kepada konsumen yang Setelah setia, ya kan? benar, setia gitu. Berarti nih Kak, dengan adanya program dapat membuat konsumen bertahan kan Kak? Nah, udah ada nih pihak yang mempengaruhi. Ada nggak sih pihak-pihak nih yang mempengaruhi pemangku organisasi? Ada dan pastinya terdapat 11 pemangku organisasi. Di antaranya ada karyawan, pelanggan, akses sosiopolitik, pesaing, asosiasi, pemerintah, media massa, dan juga banyak. Kenapa media massa termasuk dalam organisasi? Karena media massa itu untuk menyebarkan informasi dan juga peran dalam hubungan masyarakat. Penyebaran informasi itu seperti apa sih Kak? Itu bisa berupa pengumuman kebijakan perusahaan yang berpengaruh ke konsumen atau masyarakat luas. Oh begitu Kak. Ciri-ciri media massa itu seperti apa sih Kak? Jangkauannya luas, komunikasi satu arah menggunakan teknologi dan pesan bersifat umum Kak. Oh jangkauannya luas Kak. Berarti bisa tersebar luas. Apa dalam perusahaan terdapat bisnis global ya Kak? Ada Kak kegiatan globalisasi itu di mana proses ekonomi dunia dengan cepat menjadi sistem yang saling bergantungan dan berhubungan. Bisnis global itu seperti apa sih Kak? Kegiatan ekspor dan impor Kak. Berarti kegiatan ekspor impor barang ya Kak? Iya betul, jadi barang impor itu barang yang dibuat dan tumbuh di luar negeri dan dijual dalam negeri. Sedangkan barang ekspor itu produk yang dibuat atau tumbuh di dalam negeri, kemudian dikirimkan dan dijual di luar negeri. Kira-kira contoh barangnya itu apa aja ya Kak ya? Kalau barang impor itu biasanya seperti mobil kendaraan, diimpor di Jepang dan negara lain, terus ekspor ke negara lain. Sedangkan barang ekspor itu seperti minyak kelapa sawit Indonesia yang akan diekspor ke berbagai negara lain. Oh gitu ya Kak ya? Kegiatan ekspor ini diizinkan nggak ya Kak ya? Biasanya sih diizinkan ya asal dari surat perjanjian, maka negara membebaskan perdagangan internasional di seluruh dunia. Jika ekspor impor terjadi, apakah dapat menghemat biaya tenaga kerja Kak? Pastinya iya ya, karena jika tempat tersebut memiliki tenaga kerja, maka biaya akan lebih mahal. Nah ada nggak sih Kak faktor yang membuat tenaga kerja jauh lebih rendah?
Ada ketersediaan tenaga kerja, tingkatan permintaan, faktor sosial, dan jenis pekerjaan. Faktor sosial itu seperti apa sih Kak? Upah rendah karena tenaga kerja banyak sehingga membutuhkan biaya yang semakin mahal. Nah, kan kita udah tahu nih faktor tenaga kerja. Ada nggak faktor yang mempengaruhi bisnis global? Ada 5 faktor, yaitu pasar dunia yang utama, lalu ada perjanjian dagang dan asosiasi, ada keseimbangan ekspor impor, plus, dan bentuk unggulan produk. Nah, dari kelima faktor ini, faktor yang sering mempengaruhi bisnis global apa sih? Secara umum sih bentuk keunggulan produk. Kenapa keunggulan produk sering terjadi? Karena dalam pasar dunia ada namanya pesaing. Maka dari itu perusahaan harus mempertahankan branding, kualitas, dan juga harga. Jadi bagaimana cara mempertahankan keunggulan produknya? Dengan cara berinovasi, menciptakan atau meningkatkan produk dan kemasan strategi pemasaran yang baik. Bagaimana strategi pemasaran yang baik? Gunakan media sosial atau konten kreatif yang menarik pada pasar global. Kalau gitu ya, sebenarnya adalah faktor yang mempengaruhi bisnis global, cost, dan keseimbangan pasar saling berkaitan tidak? Coba jelaskan. Iya Kak, karena keduanya diperlakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing pada pasar global. Kan barusan nih Kak Bina bilang menjaga stabilitas ekonomi. Jika suatu saat kurs meningkat atau melemah, apa yang terjadi pada kegiatan ekspor impor? Oke, jika kurs meningkat maka ekspor itu akan turun dan impor meningkat. Jika kurs melemah maka ekspor itu meningkat dan juga impor menurun. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Karena ekspor menurun, harganya jadi mahal dan daya saing menurun. Jika impor meningkat maka harga jadi murah dan daya saing meningkat. Oh jadi gini ya Kak? Nah kan kadang ekspor impor naik dan turun nih. Jadi saya mau nanya sebenarnya dalam perusahaan itu ada nggak sih pengambilan keputusan setelah perencanaan? Ada Kak. Biasanya pengambilan keputusan diambil saat perencanaan kegiatan perusahaan sudah dibuat. Gitu. Oh jadi pengambilan keputusan itu apa sih Kak? Contohnya tuh aktivitas perusahaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan mencari alternatif yang sesuai dengan lingkungan organisasi kemudian diciptakan. Nah, tadi Kakak sebutin kan untuk memecahkan masalah. Sebelum ambil keputusan, ada nggak sih dasar pengambilan keputusan tersebut? Ada dong. Biasa didasarkan pada intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan juga personal pastinya. Biasanya dalam perusahaan dasar pengambilan apa sih yang sering dipakai? Sebenarnya sih semua sering, cuman pengalaman sih yang bisa dicapai. Kenapa pengalaman sih Kak? Dan apa nih contoh pengalaman? Pengalamannya itu seperti apa? Karena dari pengalaman itu, seorang pemimpin bakal tahu apa sih yang ingin dilakukan untuk mencari keputusan tanpa berpikir lebih lama. Nah berarti pengalaman sama intuisi itu ada saling berkaitan ya Kak? Yes, betul. Intuisi terbentuk dari pengalaman. Jadi, tapi intuisi ini dapat digunakan saat situasi baru tanpa pengalaman yang dalam serta risiko akuisisi berbeda. Oh gitu Kak. Keputusan itu secara umum apa ada terbagi lagi Kak? Dia terbagi ya Kak, terdiri dari 2 tipe, ada keputusan di program dan keputusan di program. Tidak di program, gitu maaf ya. Keputusan di program dan tidak di program itu seperti apa? Kalau di program itu keputusannya rutin, tidak di program itu keputusannya tidak terjadi berulang kali seperti itu. Contohnya seperti apa ya Kak? Contohnya itu di program itu seperti persetujuan cuti karyawan, sedangkan tidak di program itu peluncuran produk baru. Oh, apa cuman tipe keputusan nih Kak? Nggak ada jenis-jenis atau keputusan gitu Kak? Ada juga, kalau macam-macam keputusan juga ada 2, yaitu auto general dan juga indicate. Auto general dan indicate itu apa ya Kak? Auto general itu keputusan yang diambil dengan cepat, sedangkan indicate itu berdasarkan manajemen ilmiah. Ciri-ciri umumnya bagaimana tuh Kak? Nah, kalau auto general itu biasanya seperti perusahaan yang sudah ada prosedur, maka keputusan bisa diambil dengan cepat. Sedangkan indicate itu perusahaan yang menangani masalah tidak rutin atau tidak sering. Oh seperti itu ya Kak ciri-cirinya. Tujuannya kenapa sih kita harus mengambil keputusan? Kenapa tidak langsung aja sih? Gak bisa, karena kalau kita langsung mengambil keputusan pasti ada hambatan yang terjadi. Nah, dari itu kita harus mengambil keputusan dalam jalannya sebuah organisasi. Apa dapat dikatakan setelah pengambilan keputusan organisasi itu bakal berjalan dengan baik Kak? Tidak juga ya Kak.
tapi potensi risiko kegagalan sangat kecil. Jika gitu gimana sih Kak proses pengambilan keputusan itu? Dengan identifikasi masalah, mencari alternatif pemecahan, memilih alternatif yang sesuai dengan lingkungan organisasi, pelaksanakan alternatif, dan evaluasi lanjut. Mencari alternatif itu seperti apa? Bisa kasih contohnya nggak? Contohnya dari strategi pemasaran dan pengelolaan keuangan perusahaan ya. Jadi beberapa strategi itu dapat dipilih satu yang paling baik. Berarti setelah dilaksanakannya evaluasi ini, seperti apa sih Kak evaluasinya? Dapat dilakukan identifikasi dan mencari alternatif lagi gitu. Nah, kita udah selesai nih ngobrol-ngobrolnya bareng Kak Desi dan Kak Wina. Mungkin terus cukup sih, Ram? Iya, nggak cukup sih? ya. Ada yang mau ditambahin nggak dari Kak Desi sama Kak Wina? Ada? Mungkin dari kami, semoga apa yang kami obrolin hari ini itu jadi ilmu dan Oh, bermanfaat bagi iya, kalian semua. oke. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton podcast pasti pada bosan hari juga nggak sih ini. Rama? Iya, Maaf udah ya, ya. Iya. Jadi sebelum tutup dong. Tadi Slogan kita slogan. dong. Oh iya, Slogan. slogan. Sama-sama ya. Kalau aku bilang Kodista, diskusi. Podcast Diskusi santai. Oke, 1, 2, 3. Kodista, podcast diskusi santai. Terima kasih. Dadah.